Lebih lengkap soal serangan Israel ke basis Hizbullah di Lebanon Selatan yang melukai 3 prajurit TNI, kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno. Mas Evata, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Mas Evata, kalau sebenarnya kan serangan dari Israel sudah menewaskan komandan dari Hizbullah, tapi ketika serangan itu masih tereskalasi hingga hari ini, apa yang masih ditarget oleh Israel? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Tentu sebenarnya ada perubahan doktrin yang direncanakan oleh Israel. Awalnya Israel masih fokus pada upaya untuk melemahkan kemampuan dari Hizbullah, tetapi ke depan rencana yang direncanakan atau disiapkan oleh Israel ini justru pendudukan. Nah, kita bisa melihat bahwa ada satu upaya untuk membangun zona penyangga permanen ya, sedalam kurang lebih 8 sampai 10 km di wilayah Lebanon Selatan hingga ke Sungai Litani. Sebenarnya ini sudah memang dari beberapa periode sudah disiapkan oleh Israel, dan juga harapan utamanya adalah mempersiapkan keamanan pasca perang. Jadi kita bisa melihat bahwa sepanjang 2 sampai 4 km ke dalam Lebanon ya, dengan kehadiran pasukan besar-besaran. Ada divisi 36, ada divisi 91, ada divisi 149, dan juga ada divisi 162 yang nanti siap untuk masuk, dan juga ada divisi 98. Nah, jadi apa yang dipersiapkan oleh Israel ini adalah upaya untuk nanti ke depannya menguasai lebih dari 140 lokasi titik. Nah, ini bahkan sudah dihantam dalam 24 jam terakhir, seperti camp-camp pelatihan dan juga depo-depo senjata, serta posisi-posisi peluncur, bahkan juga markas Radwan Force dan juga infrastruktur lainnya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini merupakan salah satu rencana yang nanti ke depannya akan dilaksanakan oleh Israel. Meskipun kali ini sistem pertahanan udara dari Israel mulai kewalahan ya, interseptornya mulai berkurang ya. Ini akhirnya terlihat bahwa serangan dari Hizbullah ini banyak yang dan juga dari Iran malah membuat kemampuan dari Israel itu cukup melemah kali ini. Kita bisa melihat demikian. Mas Evata, kalau agendanya adalah pendudukan sekarang dan berkaca apa yang dilakukan Israel di Gaza, apakah harus diantisipasi korban sipil akan jadi target juga dari Israel? Ya, kita bisa melihat bahwa korban sipil memang masih menjadi salah satu perhatian yang serius ya, yang harusnya tidak diserang sama sekali. Tetapi ketika kita melihat pola-pola yang dilaksanakan hari ini, perang infrastruktur, bahkan juga kadang-kadang menyerang infrastruktur sipil, maka bisa saja serangan ini nanti menewaskan berapa korban-korban sipil, karena agresivitas yang dilakukan tidak terkendali nanti di dalam situasi perang tersebut. Nah, kita juga bisa melihat bahwa fasilitas petrokimia di Mahsar ya, ini fasilitas produksi rudal balistik dan lain sebagainya juga akhirnya menjadi target serangan gitu. Dan dalam 200 serangan yang dilakukan ini akhirnya malah menjadi satu poin-poin yang cukup serius. Maka titik-titik kritis ya, fasilitas-fasilitas yang sebenarnya harusnya dihindari untuk menjadi war kriminal ini malah nanti ke depannya bisa menjadi kontraproduktif juga dari apa yang direncanakan oleh Israel itu sendiri kepada Lebanon. Demikian. Tapi kan tadi Mas Evata juga bilang kalau sebenarnya Israel ini mulai dalam tanda kutip ngos-ngosan juga dari segi logistik, dari segi serangannya udaranya juga. Kalau dalam kondisi seperti ini, apakah harus diantisipasi kalau ini akan tetap menjadi serangan yang panjang? Ya, tentu serangan yang panjang. Kita bisa melihat bahwa ada 2 rudal Iran yang baru-baru ini akhirnya menembus ya pertahanan udara dan juga menghantam kota ya, lokasi fasilitas nuklir ya di wilayah utama Israel, dan juga ada di Arad ya, meskipun sudah ada upaya intersepsi, tetapi ini tanda bahwa ketika Israel ini memulai serangan ya dengan Hizbullah, juga dengan Iran dan juga Houthi yang akhirnya ikut, dan Houthi akhirnya mulai memainkan strategi yang cukup kritis ya, mereka tetapi berhati-hati menggunakan serangan-serangan rudal balistik, ya ini tanda bahwa sebenarnya nanti ke depannya ini akan menjadi perang panjang. Dan ternyata meskipun dari 2024 Israel mengklaim bahwa mereka sudah melemahkan hingga 84% kemampuan dari Hizbullah, nyatanya Hizbullah pada malam tadi ya itu berhasil untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan dan mereka siap untuk mendukung Iran juga, karena bagaimanapun juga Hizbullah adalah bagian dari proksi Iran itu sendiri. Maka perlawanan senjata yang dilakukan oleh Hizbullah ini tentu bukan
bukan cuma isapan jempol, dan ini menjadi tanda bahwa dominasi dan hegemoni mereka masih menyisakan catatan-catatan kritis dan juga upaya yang dilakukan oleh Israel ke depannya adalah mengevaluasi kembali apa yang mereka lakukan sampai hari ini. Dengan skenario perang yang masih panjang ini sebenarnya kan juga di saat yang sama ada penempatan pasukan perdamaian dari PBB. Nah di Lebanon ini penempatan titik-titiknya bagaimana, Mas? Iya, penempatan titik-titik dari ini kan sebenarnya Indonesia sendiri ya bersama dengan UNIFIL ya itu berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga beberapa titik-titik wilayah yang selama ini berkecambuk. Tetapi memang dalam perang ini kita tidak bisa mengatakan bahwa titik-titik tersebut menjadi titik yang memang paling aman karena jujur saja memang serangan-serangan yang dilancarkan sampai hari ini adalah serangan-serangan yang bisa dikatakan adalah satu serangan pesan ya bahwa pasukan PBB atau siapapun jangan ikut serta dalam upaya untuk menggagalkan Israel itu sendiri. Ditakutkan bahwa berapa wilayah yang selama ini diduduki oleh pasukan UNIFIL atau pasukan Indonesia dan juga pasukan internasional nanti malah memperkuat Lebanon itu sendiri. Maka itu juga akhirnya menjadi salah satu poin yang menjadi target ya mungkin ya serangan. Meskipun Israel tidak pernah mengakui hal tersebut, tetapi dalam satu serangan yang cukup presisi, ini tanda bahwa mereka cukup serius untuk menyampaikan pesan itu kepada dunia. Berarti jarak yang harus diambil oleh UNIFIL ini agar bisa sesuai dengan fungsinya yang dilakukan di Lebanon, harusnya seperti apa? Ya, untuk sementara memang himbauan dari Indonesia adalah masuk ke bunker ya, dan juga tidak ada aktivitas apapun untuk saat ini. Ya memang itu masih menjadi salah satu prioritas yang bisa dilaksanakan begitu, karena melihat agresivitas dari kedua belah pihak dengan menggunakan serangan-serangan yang cukup masif ya, menggunakan serangan saturasi hingga puluhan ribu ya, bahkan ini juga akan berangsur-angsur panjang. Maka dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa untuk sementara semua harus menahan diri ya, tetapi kecaman dan juga permintaan dari dunia internasional seperti berapa upaya-upaya yang dilobi oleh beberapa negara-negara ya bahwa ini harus dikecam dan harus dihentikan. Ini tanda bahwa nanti ke depannya dunia internasional bisa saja menyampaikan kutukan dengan sangat serius ya terkait dengan serangan-serangan, kalaupun nanti serangan-serangan ini adalah terbukti merupakan satu serangan-serangan yang disengajai. Maka untuk saat ini semua pihak diminta untuk menahan diri, dan penahanan diri ini bukan berarti tanda kita tidak mampu menunjukkan satu eksistensi yang cukup prima, tetapi itu merupakan satu seruan agar kita semua melihat bahwa eskalasi dari perang ini adalah satu eskalasi yang memang berkaitan dengan permusuhan dari kedua belah pihak, demikian. Tapi kalau kita membandingkan kekuatan militer ataupun strategi dari keduanya, antara Israel dan Hizbullah, apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing sih Mas Fatah? Ya, pertama kita bisa melihat bahwa target utama dari Hizbullah ini adalah kapal-kapal perang, tank mereka ya, yang berupaya untuk masuk ya, dan juga mereka semaksimal mungkin untuk menghancurkan kekuatan rudal jelajah ya, dan ini sudah dilaksanakan pemantauan secara serius sebenarnya oleh Hizbullah itu sendiri. Dan Hizbullah mengklaim juga bahwa mereka melakukan satu pukulan telak ya, dan mereka mengatakan bahwa mereka berhasil untuk menghantam Israel ya dalam beberapa serangan-serangan yang dilaksanakan. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa kalau dalam sisi serangan udara, Israel memang masih sangat unggul, dan juga barikade-barikade yang disiapkan oleh Israel nanti untuk masuk, ya ini tanda bahwa mereka hari ini ya cukup siap untuk memasuki beberapa titik-titik serta zona-zona yang nanti rencananya akan diduduki. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Hizbullah dan juga serangan dari Iran dan juga digabung dengan Houthi, maka Israel juga meskipun mereka punya David Sling, meskipun mereka punya Arrow ya, meskipun mereka punya Iron Dome, tetapi kalau serangan saturasi ini terus-menerus, maka sistem pertahanan udara Israel dan juga pendudukan itu malah bisa nanti tidak berjalan dengan maksimal. Apalagi ditambah kalaupun nanti ke depannya Amerika, dan kita tahu bahwa Amerika tidak sama sekali mengurusi Hizbullah, ya, dia tidak mengurusi wilayah Lebanon dan juga Houthi, dia fokus kepada Iran. Maka situasi dari banyaknya battlefront yang dilakukan oleh Israel ini nanti bisa membuat Israel cukup kelelahan, karena dalam beberapa catatan dan data mereka juga mengalami amunisi yang terus berkurang, karena dalam satu serangan yang mereka lakukan secara masif itu ratusan pon yang mereka drop ya di dalam satu serangan tersebut.
maka kemungkinan bisa dipletet juga ke depannya. Ya. Kalau secara strategi, kemudian ideologi, apakah Hizbullah juga sebenarnya punya keunggulan lebih daripada Israel untuk setidaknya memberikan serangan secara apa, cyber atau hal lainnya? Ya, serangan-serangan cyber tentu ini sudah terjadi ya, bahkan di media sosial ya, bahkan juga di X terutama cyber ini tidak ada habis-habisnya. Tetapi ini tanda bahwa sebenarnya kekuatan dari perang ini adalah perang ideologis. Kita bisa melihat bahwa Hizbullah berupaya semaksimal mungkin untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak benar-benar habis ya, meskipun diklaim bahwa dalam beberapa serangan yang dilakukan mereka sudah dianggap lumpuh. Tapi dengan beberapa serangan-serangan balik yang dilakukan dan upaya mereka untuk mempertahankan wilayah dan juga mereka menyampaikan bahwa mereka siap untuk menghadapi dalam situasi apapun, begitu juga dengan Iran ya menjadi salah satu kekuatan utama dan meniupkan angin satu semangat ideologis yang kuat, maka kedepannya kita akan melihat bahwa kedua belah pihak sama-sama berjuang ya untuk mencapai satu titik yang diklaim nanti akan membawa kemenangan. Tetapi pada situasi kali ini dengan perang ini masuk pada perang infrastruktur dan masuk pada kondisi-kondisi energi yang cukup vital, maka nanti kedua belah pihak akhirnya terpaksa untuk kembali berunding dan juga mungkin akan kembali mengatur kembali strategi dan juga upaya untuk mempertahankan warga dan juga masyarakat mereka yang hari ini banyak menjadi korban. Baik.